Ketika kamu melukis sebuah pesawat terbang, bentuk yang tidak asing lagi pasti langsung terlintas. Bodi pesawat yang panjang dan langsing dengan dua sayap utama mencuat di bagian tengahnya, sepasang sayap yang lebih kecil di bagian belakang, dan sirip ekor yang mencuat ke atas. Sayap-sayapnya bisa saja lurus atau menjorok ke belakang, tapi kamu tidak akan menggambarkannya menjorok ke depan, kan? Memang beberapa pesawat jet tempur memiliki sayap yang berbeda posisinya, dan pesawat yang lebih tua mungkin memiliki sayap tambahan di depan, tapi tidak akan memiliki sayap yang menjorok ke belakang. Nanti dulu, coba kita lihat X-29. Pesawat eksperimental ini dikembangkan oleh NASA dan Angkatan Udara Amerika Serikat tahun 1984. Betul, pesawat kecil dan aneh ini bukan sisa-sisa properti film Star Wars, tapi prototipe sebenarnya yang dikembangkan oleh Grumman Aerospace Corporation untuk program militer dan angkasa luar Amerika Serikat. Hanya dua yang pernah dibuat. Tapi X-29 bukanlah pesawat yang pertama atau satu-satunya yang tampilannya seperti diakibatkan oleh seseorang salah membaca instruksi pada mainan Lego mereka. Konsep sayap pesawat yang menjorok ke depan dapat ditelusuri hingga model JU-287 yang dikembangkan tahun 1940-an dan banyak negara yang bereksperimen dengan format ini selama bertahun-tahun. Kekurangan yang menghalangi model ini untuk digunakan oleh pesawat pada umumnya setelah percobaan selama beberapa dekade adalah pesawat dengan sayap menjorok ke depan dapat menjadi mimpi buruk bagi orang yang menerbangkannya. Ini menjadi masalah, sehingga X-29 harus dibuat dari bahan komposit yang canggih supaya dapat mencegah masalah yang ada. Maksud saya, coba lihat saja bentuknya. Saya terkejut ada orang yang dapat menerbangkannya. Dengan cacat desain yang begitu nyata, mengapa begitu banyak orang yang mencoba bertahun-tahun agar pesawat ini berfungsi? Sebelum saya dapat benar-benar menjawab itu, pertama-tama kita harus memahami apa yang ingin dicapai oleh sang perancang terlebih dahulu. Lihatlah pesawat yang pernah dikembangkan sebelum kelahiran mesin jet, dan kamu akan menyadari bahwa semua pesawat tersebut memposisikan sayapnya pada sudut yang tepat sesuai dengan tubuh pesawat. Ini berfungsi sempurna untuk setiap pesawat yang terbang kurang dari 740 km per jam. Tapi menyebabkan masalah untuk pesawat yang bergerak jauh lebih cepat. Paham kan? Sayap pesawat dibentuk demikian sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih tinggi daripada di atas sayap. Ini salah satu mekanisme yang menghasilkan daya angkat pada pesawat. Sebagai efek samping dari fenomena ini, udara bergerak di sayap lebih cepat dibandingkan kecepatan pesawat membelah udara. Menghasilkan kecepatan yang cukup dan puncak sayap dapat menembus penghalang suara meskipun keseluruhan pesawat tidak didesain demikian. Ini menciptakan gelombang suara pada puncak sayap yang mengganggu udara di belakangnya. Ini mengurangi daya angkat yang dapat dihasilkan sayap depan. Di saat yang sama, meningkatkan daya angkat yang dihasilkan sayap belakang. Sebagai hasilnya, hidung pesawat dipaksa turun. Ini menyebabkan pesawat kehilangan ketinggian dan memperoleh kecepatan tambahan, membuat masalahnya semakin buruk. Saat ini terjadi, pilot penguji yang berpengalaman sekalipun tidak dapat mengatasinya. Pesawat pertama yang mengalami masalah ini adalah pesawat yang diberi nama unik dan berpenampilan aneh, P-38 Lightning. Meskipun atau memang disebabkan terlihat seperti para pembuatnya sudah bosan dan menyatukan 3 pesawat sekaligus, pesawat ini merupakan pesawat tercepat di dunia saat pertama kali diperkenalkan tahun 1939. Untuk mengimbangi pesawat yang sesekali menjadi supersonik, para ahli memasang flap unik di bagian bawah sayap. Dikenal dengan nama dive flap, perangkat ini dapat diaktifkan saat menukik untuk menghasilkan daya angkat tambahan dari bagian bawah sayap depan. P-38 hanya mengalami masalah ini saat terbang dengan kecepatan maksimum. Tapi semenjak pesawat-pesawat mulai bergerak semakin cepat dan cepat lagi, solusi yang lebih permanen harus ditemukan. Dibuatlah swept wing. Tidak seperti sayap lurus dengan 100% aliran udara bergerak paralel dengan tubuh pesawat, swept wing menciptakan aliran udara yang bergerak di sepanjang bagian bawah sayap. Hal
Hal ini populer di antara para perancang pesawat dengan sebutan aliran spanwise. Dan berbeda dengan udara yang bergerak di seluruh bagian atas sayap, hal ini tidak menambah kecepatan aliran udara melebihi kecepatan pesawat. Udara yang bergerak di sepanjang bagian atas sayap disebut aliran chordwise. Dinamakan dengan mengikuti chord, garis imajiner yang membentang dari depan hingga ujung belakang sayap. Ini sudah terbayang sebelumnya, tidak seperti arah terbang kabel pengisi daya ponselmu jika kamu melemparkannya keluar jendela saat kamu sedang kesal. Ya, aku pun pernah merasakannya. Meskipun kamu berhasil menahan kemarahanmu saat kehabisan baterai ponsel, sangat mudah kehilangan sesuatu dalam pesawat. Mengapa kamu tidak memberitahukan saya di dalam kolom komentar benda penting apa yang pernah kau hilangkan saat terbang? Bisa saja benda itu hilang bukan di dalam pesawat. Misalnya, ponselmu jatuh saat berselfie di balon udara. Sudah pasti saya ingin mendengarkan hal itu. Nah, sampai di mana saya? Oh iya, pada kecepatan rendah, pesawat menginginkan aliran chord sebanyak mungkin untuk memaksimalkan daya angkat. Tetapi saat mereka berakselerasi semakin mendekati kecepatan suara, sedikit di atas 1200 km per jam jika kamu mengukurnya, aliran spanwise menjadi semakin dan semakin diperlukan. Beberapa jet militer, seperti F-14 Tomcat Amerika dan MiG-23 milik Rusia, dapat mengubah sudut sayapnya untuk memanfaatkan efek ini. Pesawat udara dan pesawat luar angkasa lainnya, seperti Avro Vulcan dan pesawat ulang-alik NASA, menggunakan sayap delta segitiga, alih-alih memecahkan masalah yang sama. Hal ini lebih dapat diandalkan, tapi dengan konsekuensi tarikan tambahan. Masalah yang belum dipecahkan adalah semakin sayap pesawat menjorok jauh ke belakang, semakin rentan pula pesawat tersebut mengalami stall atau terhenti. Saat pilot menggunakan kata stall, mereka tidak menggunakannya dalam situasi yang sama saat mobilmu mogok. Dalam dunia aviasi, stall terjadi saat sejumlah udara bergerak di sekitar sayap menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya untuk menghasilkan daya angkat. Karena inti keseluruhan dari swap wings adalah untuk mengurangi jumlah aliran udara, kamu dapat melihat mengapa hal ini mungkin menjadi masalah. Stall dapat menyebabkan pilot kehilangan kendali pesawat. Ini membawa kita pada alasan mengapa banyak orang telah berusaha begitu keras sekian lama untuk menjadikan forward swap wings atau sayap menjorok ke depan sebagai opsi yang layak. Pada rear swap wings atau sayap menjorok ke belakang, aliran spanwise membawa udara menuju ujung sayap, menjauh dari badan pesawat. Hasilnya, saat terjadi stall, ini terjadi di ujung sayap dan bergerak ke dalam, menjadikannya sulit bagi pilot untuk mempertahankan kendali. Namun, jika sayapnya dibentuk dengan bentuk yang memungkinkan udara terbawa menuju fuselage atau badan pesawat, stall dapat terjadi semakin dekat ke bodi pesawat. Sebagai hasilnya, udara tetap bergerak di sepanjang flap dengan posisi jauh di bawah sayap, memungkinkan pilot untuk tetap menjaga kendali. Ini tidak akan menghilangkan risiko yang disebabkan oleh stall, tapi ini akan tetap membantu untuk meningkatkan keamanan pesawat. Bayangkan forward swap wing sebagai roda tambahan saat belajar naik sepeda. Roda-roda ini tidak menjamin kamu tidak akan jatuh, tapi tetap membuatmu mudah mengendalikan sepeda jika kamu mulai kehilangan keseimbangan. Hubungan analogi tersebut adalah saat kita mengalami masalah stabilitas yang saya sebutkan jauh di awal video. Sementara forward swap wings lumayan mengurangi tarikan secara signifikan, perlengkapan aerodinamisnya yang tidak biasa memungkinkan gerakan twisting saat mereka bergerak menembus udara. Baru pada tahun 1980-an, ketika teknologi pesawat maju pesat sampai pada titik kita mampu membuat sayap yang dapat menahan tekanan ini secara baik. Ini membawa kita kembali pada X-29, puncak teknologi pesawat awal 80-an yang bersinar. Menggunakan material canggih yang didesain oleh NASA dan komputer penerbangan termodern yang dapat dibeli dengan uang, pihak Angkatan Udara Amerika Serikat berharap mereka akhirnya berhasil membuat forward swap wings yang stabil. Dan mereka sepenuhnya benar. Itulah sebabnya mengapa sekarang seluruh pesawat menggunakan forward swap wings. Apakah itu berhasil? Saya akan lihat apakah kepercayaan saja cukup untuk membuatnya jadi kenyataan.
Pihak Angkatan Udara Amerika Serikat adalah yang paling jauh mencoba untuk menciptakan versi yang bisa diimplementasikan dari konsep ini. Komputer penerbangan X-29 menjadikan terbang itu memungkinkan. Itu pun hanya hampir. Meskipun dengan 3 komputer yang dipasang membuat penyesuaian secara terus-menerus dalam pengendalian pesawat, pilot penguji kesulitan untuk menjaga pesawat dalam kendali. Apalagi, tak lama sebelum uji coba terbang, salah satu prototipe itu tidak berfungsi, menyebabkan ketiga komputer tersebut gagal berfungsi secara bersamaan. Ups, jika ini terjadi saat mereka terbang, kecil kemungkinan si pilot dapat menjaga pesawat tetap terbang. Akhirnya, program X-29 berakhir tahun 1991. Meskipun NASA dan Angkatan Udara Amerika Serikat belajar begitu banyak dari sekian banyak pengujian dan penyesuaian selama 1 dekade, desain praktis tetap tak terimplementasi. Tetap saja, masih ada orang yang belum menyerah terhadap konsep ini. Dan masa pesawat bersayap menjorok ke depan dapat segera terwujud. Hei, mungkin mereka harus itu loh, mengepakkan sayap. Hehe. Jadi, jika kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini, maka simpan saja sendiri. Jangan. Kamu harus mengeklik suka dan bagikan video ini dengan temanmu. Dan berikut ini beberapa video keren lain yang saya pikir akan kamu sukai. Cukup klik ke kiri atau kanan, dan ingatlah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tetap berada di sisi terang kehidupan.